Shalom, perkenalkan nama saya Asna Zara. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang kreatif pada kelas 8 SMP yang berjudul Hidup Berpengharapan. Video ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Damayanti Nababan. Shalom anak-anak. Kali ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang hidup berpengharapan. Menurut bacaannya terdapat pada 2 Korintus 4 ayat 8. Menurut anak-anak sekalian, apa sih hidup berpengharapan? Jadi, pengharapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata dasar harap, yang berarti memohon, meminta, keinginan, supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Menurut kitab Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan akan membuat kita bertahan dalam situasi yang sesulit sekalipun. Seorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan sabar. Apa sih makna hidup berpengharapan? Jadi, pada saat itu, sejak Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Tidak ada lagi raja yang membawa bangsa itu mencapai kejayaan, seperti pada zaman Salomo dan Daud. Mereka bahkan menjadi tawanan dan dibuang ke Babel. Selama itu, umat Israel menanti-nantikan Allah dan untuk memulihkan mereka kembali. Seperti pada masa itu, yaitu bangsa yang makmur. Jadi, setelah itu, mereka ini terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok yang sudah tidak memiliki pengharapan kepada Allah akan janji keselamatan Allah. Sedangkan kelompok kedua, mereka tetap berharap kepada Tuhan, kepada Allah, kepada janji Allah, dan mereka tetap memuji-muji Allah. Dan ada di dalam kelompok kedua ini ada yang bernama Simeon. Lukas menyebut Simeon itu sebagai orang yang benar dan yang saleh, yang menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Terdapat di dalam Lukas 2 ayat 25. Ia dengan setia beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah dan melayani Tuhan di bait Allah. Simeon percaya akan tiba baginya Allah memenuhi janjinya. Kepercayaannya terus dipegang peliharanya sampai masa tuanya. Tentu tidak mudah kan bagi Simeon. Menurut anak-anak mudah nggak untuk kita tetap percaya, tetap setia? Enggak. Jadi Simeon juga tidak mudah, tetapi dia tetap percaya, dia tetap mempertahankan keyakinannya. Di tengah ketidakjelasan bangsanya, juga keadaan fisiknya yang sudah menurun karena Simeon sudah tua pada saat itu kan, karena usianya juga sudah lanjut usia, tetapi dia tidak menjadi pantang, menyerah. Dia tetap berpengharapan sampai dia melihat Mesias. Jadi, apa sih pentingnya kita memiliki pengharapan? Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari Simeon yaitu penting sekali untuk hidup berpengharapan, tidak putus asa, berpegang teguh pada keyakinan akan janji Allah. Pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sesulit apapun sekalipun. Seseorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan sabar. Sebab pengharapan akan memberi kita alasan untuk maju terus, bergerak terus, bukan hanya diam dan terpaku dalam kondisi atau situasinya. Perumpamaan sepeda seperti sepeda motor, di mana rodanya akan terus berputar walaupun banyak rintangan, terjal yang dihadapinya atau dilaluinya.
Sama seperti yang akan Ibu jelaskan pada saat ini, Ibu memiliki media pembelajaran di mana media ini mengajar kita atau menceritakan bagaimana sih yang hidup berpengharapan itu. Jadi ini adalah media pembelajaran kita pada saat ini. Medianya menggunakan beberapa kertas yang dirangkai menjadi satu. Ibu akan menjelaskan konsep dari media Ibu ini. Jadi, ini adalah seseorang yang memiliki pengharapan. Seseorang ini memiliki pengharapan, dan pengharapan itu tidak mudah untuk dilalui sampai kepada ini. Pohon pengharapan, kita istilahkan ini adalah pohon pengharapan. Jadi, anak-anak sekalian, seperti ini adalah siswa atau siswi yang bernama Sahni. Sahni ini adalah seseorang yang ingin lulus dengan nilai yang baik, diterima di sekolah unggul, orang tua sehat dan diberikan rezeki yang secukupnya, dan juara umum di sekolah. Betapa hebatnya atau betapa bagusnya pengharapan dari Sahni tersebut. Tetapi tidak semudah itu untuk dia sampai kepada pohon pengharapan ini. Karena ketika dia berjalan atau salah jalan, maka dia akan menemui jalan yang rusak. Di sini ada Ibu buat jalan yang rusak, dia tidak bisa dilalui. Dan jika dia memilih ke sini, dia akan menemukan jembatan yang rusak dan jalannya tidak bisa dipakai. Tetapi kalau dia melewati jalan dari sini, maka dia akan menemui bebatuan dan akan melewati jembatan. Sampai juga kepada pohon pengharapan. Tidak semudah itu, dia harus memanjatnya, atau dia harus bekerja keras untuk bisa sampai kepada pohon pengharapan ini. Jadi ketika anak-anak sekalian ingin atau mempunyai beberapa pengharapan atau memiliki banyak-banyak harapan, setidaknya anak-anak sekalian harus berusaha. Misalnya Sahni pengen menjadi juara umum di sekolah. Ketika Sahni memiliki pengharapan tersebut, Sahni harus melewati beberapa rintangan atau melakukan beberapa hal. Yang pertama, rajin berdoa, rajin belajar, membantu orang tua. Karena doa dari orang tua itu sangatlah baik atau bagus. Ketika kamu membantu orang tuamu, maka berkat akan dilimpahkan kepadamu. Jadi banyaklah pengharapan dari Sahni ini, tetapi harus dilakukan atau harus ada faktor yang akan dia lakukan, misalnya membaca buku, belajar, mengerjakan tugas. Gimana sih Sahni bisa juara atau juara umum di sekolah, tapi dia tidak membaca, tidak mengerjakan tugas? Itu tidak bisa ya anak-anak. Jadi ketika kamu memiliki pengharapan, maka kamu harus melakukan beberapa hal yang dapat mencapai harapanmu tersebut. Oke? Mungkin media Ibu tadi sudah jelas menjelaskan bagaimana kita harus berpengharapan dan bagaimana yang kita lakukan agar pengharapan kita dapat terjadi. Jadi kalau misalnya kamu berharap tetapi tidak melakukan yang sesuai dengan harapanmu itu, misalnya aku pengen juara tetapi aku nggak membaca, tetapi saya tidak mengerjakan tugas, itu sia-sia saja, hanyalah di angan-angan. Jadi anak-anak sekalian, haruslah kamu memiliki pengharapan. Supaya apa? Supaya kamu bisa maju, supaya kehidupanmu semakin lebih berwarna. Tidak hanya berdiam diri, bengong, ataupun meratapi kesedihan yang kamu miliki karena kamu tidak memiliki pengharapan. Jadi anak-anak sekalian, sebelum Ibu menutup kelas hari ini, Ibu akan memberikan tugas yang dimana tugas pertama, tolong dicatat semuanya. Yang pertama, menurutmu mengapa Simeon tetap hidup berpengharapan? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan dia tetap hidup berpengharapan, dia tetap berdoa, melayani Tuhan. Kenapa dia melakukan seperti itu? Baru yang kedua, berikan contoh hidup yang berpengharapan dan hidup yang tidak berpengharapan. Dan apa sih yang menjadi ciri-cirinya, atau kita bisa lihat dari mana? Seperti itu ya anak-anak. Jadi baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita satu hari ini,
Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan. Kami sudah selesai belajar. Tuhan tetap senantiasa memberkati kami, memberikan kami kebijaksanaan, kepintaran. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian pembelajaran kita satu hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.